Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tungkajaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Materi bab 4 subbab 1, Matematika Wajib kelas 11. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Nah, sekarang perhatikan susunan-susunan bilangan berikut. Kita mengingat materi SMP tentang pola bilangan. Lihat yang pertama, 0, 1, 2, 3, 4. 0 adalah suku pertama, 1 suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Maka suku keenamnya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Pada barisan yang kedua, 1, 3, 5, 7. Berarti setiap suku ditambah 2. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti nanti setelah 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Yang C, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Bagaimana ini? Oh, ternyata 2 ke 4, ini 2 dikali 2. 4 ke 8, 4 dikali 2. 8 ke 16, 8 dikali 2. 16 ke 32, 16 dikali 2. Maka polanya dikali 2. Berarti ini nanti 64 setelah 32, dan seterusnya. Kemudian yang D, 81, 27, 9, 31. Oh, ternyata 81 ke 27 itu dibagi. 81 dibagi 3, 27. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Berarti yang ini nanti 1 dibagi 3, 1 per 3, dan seterusnya. Nah, setiap susunan bilangan tersebut membentuk bilangan-bilangan berurutan menurut suatu aturan tertentu. Nah, susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu itu dinamakan barisan bilangan. Sekarang kita akan membahas yang pertama, barisan aritmatika. Ya. Barisan aritmatika atau biasa disebut barisan hitung adalah barisan bilangan yang memiliki selisih dua suku yang berurutan, besarnya selalu sama. Jadi kalau kalian ingat aritmatika, maka ingat selisih. Contohnya 1, 3, 5, 7. Selisihnya tadi gimana? Oke, selisihnya 2. Dari 3 dikurang 1, 5 dikurang 3, 7 dikurang 5. Itu selisihnya 2 semua. Kemudian yang kedua, 2 ke 6. Oh, selisihnya 4. 6 ke 10, 4 juga. 10 ke 14, 4 juga. Berarti selisihnya 4. 10 ke 90, selisihnya 100 ke 90, maaf. Selisihnya 10, 90 ke 80, selisihnya 10, 80 ke 70, selisihnya 10 juga, maka selisihnya 10. Nah, ini bisa kita bilang tadi ini U1 atau suku pertama, ini U2, 5, 7, 80 ini U3, dan seterusnya sampai ke UN. Maka disebut barisan aritmatika. Ketika suku kedua dikurang suku pertama akan sama dengan suku kedua dikurang suku 3, dan seterusnya sampai suku ke N akan sama selisihnya dengan UN sama dengan UN-1. Maka nilai yang tetap sama itu dalam aritmatika disebut beda atau kita simbolkan B. Ya, suku ke N dikurang suku ke N-1. Ya, dalam aritmatika ingat adanya beda. Kemudian rumus suku ke N atau yang biasa kita sebut UN. Jadi kalau yang dibilang suku ke N maka itu adalah UN dari barisan aritmatika. Bentuk umum barisan aritmatika adalah A ditambah A plus B tambah A plus 2B tambah A plus 3B tambah dan seterusnya. Nah, yang A ini adalah suku pertama. Kalau suku kedua berarti A plus B. Suku ketiga A plus 2B. Maka kalau kita mau bilang suku ke N, maka A ditambah N dikurang 1
dikali B. Nah, jadi untuk menentukan suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, kemudian N ini yang ditanya dia urutan keberapa, kemudian B ini adalah beda. Ingat ya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B untuk barisan aritmatika. Kemudian yang kedua yaitu deret aritmatika. Kalau barisan berarti tadi yang ditanya suku keberapa. Dalam aritmatika, kalau deret adalah penjumlahan berurut dari suku-suku barisan aritmatika atau biasa disebut juga deret hitung. Jadi jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Maka bentuk umum deret aritmatika A plus B plus A plus 2B sampai ke UN diperoleh dengan cara menjumlahkan suku-sukunya. Jadi A ditambah A plus B ini dijumlahkan semua. Itu membentuk deret aritmatika. Jika jumlah N suku pertama dinyatakan dengan Sn, maka Sn-nya tadi yang tadi A plus B ditambah A plus 2B ditambah sampai dengan UN, maka Sn-nya A itu kan suku pertama, kemudian A plus B suku N-1 sampai ke suku ke A. Selanjutnya akan kita jumlahkan kedua ruasnya dari ruas kanan dan ruas kiri. Ya, kita dapatkan 2Sn sama dengan A plus UN plus A plus UN plus A plus UN sampai dengan A plus UN. Maka kita bisa hitung nanti A plus UN-nya berapa sehingga kita dapat N dikali A plus UN. Nah, jadi Sn-nya gimana? Sn-nya 2Sn sama dengan N kali A plus UN tadi ya. Maka Sn-nya sama dengan N dikali A plus UN per 2. Jadi Sn-nya kita bisa buat bahwa Sn-nya adalah 1 per 2N dikali A plus 2N. Nah, karena didapatkannya Sn-nya ini tadi, maka kita bisa ganti UN tadi. UN-nya apa tadi? A plus N min 1 kali B. Maka kita dapat buat rumus jumlah N suku deret aritmatika. A tambah A kan 2A. Jadi kita dapatkan Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. Ya, Sn itu jumlah suku ke N yang pertama. Kemudian UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda. Jadi kalau barisan aritmatika UN, deret aritmatika itu Sn. Selanjutnya kita akan membahas contoh 1. Diketahui barisan bilangannya adalah 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita disuruh menentukan suku ke-4 misalnya. Oh, berarti 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3. Kita bisa tentuin ya, kalau suku ke-4-nya berarti 11. Suku ke-5-nya berarti 14. Nah, itu masih manual. Kalau kita suruh ngitungnya suku ke-50, suku ke-100, ke-1000, dan lain sebagainya, maka kita gunakan rumus UN tadi. Nah, dari barisan ini kita bisa tahu U1 atau suku pertama atau bisa kita sebut A adalah 2. Ini ya, U1-nya 2, B-nya adalah beda. Ketika 5 dikurang 2, 8 dikurang 5 sama, maka ini disebut barisan aritmatika. 5 dikurang 2, 3 berarti bedanya 3. N-nya berapa? N-nya 50. Maka kita bisa masukkan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya kita ganti 20, N-nya kita ganti 50, B-nya kita ganti 3. 50 dikurang 1, 49. Maka 49 dikali 3, 147. Terus 47 tambah 2, 149. Maka U ke-50 adalah 149. Gampang sekali ya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Diketahui barisan aritmatika suku ke-7-nya adalah 19 dan suku ke-13-nya adalah 37. Tentukan suku ke-20 dan jumlah suku ke-40. Berarti kalau suku ke-20 berarti ini U20. Terus kalau jumlah suku ke-40 berarti S
Ya, kita cari satu persatu. Nah, dari yang diketahui, kita tahu suku ke-7-nya 19, suku ke-13-nya 37. Maka kita dapat buat kalau suku ke UN-nya kan sama dengan A plus N-1 kali B. Maka kalau U7 kita ganti U7, maka N-nya berarti 7 ya. Berarti ini diganti dengan 7. Maka kita punya A plus 7 dikurang 1 kali B. Nah, U7-nya kan 19. Berarti 19 sama dengan A plus 7 dikurang 1, 6B. Ini jadi persamaan 1. Kemudian persamaan 2, kan tadi U13-nya 37. Maka kita ganti 37, 13 dikurang 1, itu 12. Maka A plus 12B. Ini persamaan kedua. Kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua tadi, kita akan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai B dan nilai A. Yang pertama, kita akan menentukan nilai B dengan eliminasi A. Karena ini sudah sama koefisiennya, hanya 1 dan 1, maka kita langsung kurangkan aja biar dia 0. A dikurang A kan 0. 6B dikurang 12B. 6 dikurang 12 min 6B. 19 dikurang 37 min 18. Oke, jadi B-nya min 18 dibagi min 6. Berarti kita dapat B-nya 3. Ketika kita sudah dapat B-nya 3, maka kita dapatkan nilai A-nya dengan mensubstitusi B-nya ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Ketika disubstitusi ke persamaan 1, maka A plus 6B sama dengan 19. A sama dengan B-nya diganti 3. 6 dikali 3, 18. Maka A sama dengan 19 dikurang 18. Plus 18 pindah ruas jadi min 18. Jadi A-nya dapat 1. Jika A-nya dapat 1 dan B-nya dapat 3, maka kita dapat melanjutkan untuk menentukan suku ke-20. Berarti U20. Kita ganti tinggalan A plus N-1 kali B. Hanya diganti 1. N-nya 20. B-nya 3. Jadi 20 dikurang 1, 19. 19 dikali 3, 57. 57 tambah 1, 58. Jadi suku ke-20 atau U20 adalah 58. Kemudian, untuk menentukan jumlah suku ke-40. Nah, SN ya. SN-nya 40. Berarti kita masukkan dari rumus SN sama dengan 1 per 2N dikali 2N 2A plus N-1 kali B. Maka S40-nya, N-nya kita ganti 40. Kemudian A-nya kita ganti 1. N yang ini kita ganti 40. Dan bedanya kita ganti 3. Ini 1 dikali 40 dibagi 2. 1 dikali 40, 40 ya. Bagi 2, 20. Kemudian 2 dikali 1, 2. 40 dikurang 1, 39. 39 dikali 3, 117. 117 ditambah 2, 119. Nah, 119 dikali 20, 2380. Jadi, jumlah suku ke-40 suku pertamanya atau S40 adalah 2380. Sehingga dari soal nomor 2 ini kita dapatkan U20-nya 58 dan S40-nya 2380. Mudah sekali bukan? Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Sekarang saatnya kita berlatih. Ada 3 soal yang saya berikan. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang kita punya. Ya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.